Jadi kalau dibicara ini terjadi korupsi atau kita kerjasama segala macam, saya mau tanya di mana? Nah pada waktu itu yang pasti, pada waktu terjadi jual beli, itu diadu harga jual Ciputra. Harga jual Ciputra itu kan kalau ditotal dengan harga NJOP 12 juta sekian, dikali luas tanah, itu mencapai 500 sekian. Sedangkan kita jual dengan DKI, itu udah 700 sekian. Itulah kerugian 191 itu. NJOP-nya udah berubah, Mbak. Tidak manggil saya dan mengatakan saya tidak ikutin prosedur undang-undang. Ini apa bos BPK? Makanya saya berpikir BPK ini isi lebih banyak oknum kalau begitu. Oh. Ini apa BPK? Ya kan, kamu kira berlindung atas institusi BPK saya takut sama kalian? Makanya saya bilang buka di pengadilan semua, biar kalian tahu BPK dikuasai oknum-oknum yang berlindung di balik undang-undang. Ide kami itu tidak menemukan perbuatan melawan hukumnya penyidik kami, ya. Nah oleh karena itu jalan satu-satunya kita kan lebih baik mengundang BPK kan, ketemu dengan penyidik kami kan. Karena kalau dari situ kan ya sudah selesai. Kalau perbuatan melawan hukumnya nggak ada kan selesai, ya kan. Nah, satu instansi yang akan kita undang itu ya itu tadi, ya kita ketemukan aja BPK dengan penyidik kita. Fitnah sumbangan air mancur Monas Ahok dari korupsi sumber waras. Netizen ini menghilang. Ditulis oleh Palti Huta Barat dari Siber.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Yang namanya orang benci memang membuat nalar dan logika tidak lagi berjalan dengan baik. Fitnah dan tudingan tidak benar pun disampaikan tanpa peduli apakah orang yang difitnah tersebut akan terluka atau menjadi korban kriminalisasi. Salah satu paling fenomenal dan bersejarah adalah fitnah dan tudingan sebagai penista agama yang dituduhkan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok oleh orang, partai, dan ormas yang tidak suka kepadanya. Tidak suka bukan karena bagus kinerjanya, melainkan karena tidak bisa lagi dapat uang sampingan. Konon, dari cerita-cerita yang beredar, dan ini berdasarkan pengalaman seseorang, uang sampingan tersebut bisa berpuluh-puluh, bahkan sampai beribu-ribu kali lipat dari penghasilan biasa setiap bulannya. Ya, wajar saja. Karena sekali dapat uang sampingan bisa ratusan juta sampai miliaran tergantung proyek dan posisi serta jabatan kita. Di zaman Ahok semua itu berhasil diminimalisasi sangat kecil sehingga membuat para mafia dan koruptor megap-megap karena akhirnya hidup sederhana. Biasa ngopi-ngopi di Starbucks, akhirnya balik lagi ke lapu tua. Kondisi yang akhirnya membuat Ahok mengalami banyak serangan dari mereka yang menderita tadi. Pada akhirnya memang benar apa yang dikatakan oleh Gubernur Primordial Jakarta terpilih Anies Baswedan. Ini semua masalah keberpihakan. Keberpihakan kepada rakyat kecil sebenarnya atau para mafia serta koruptor yang bermental dan bernurani kerdil. Fitnah dan tudingan yang hari ini memang berhasil karena Ahok akhirnya terpenjara dan tidak lagi bisa memperjuangkan nasib rakyat kecil. Kini bersiaplah pendulum berganti keberpihakan dan para serigala akan meraup sebesar-besarnya dari keuntungan pribadi dan kelompok. Berhentikah fitnah kepada Ahok? Ternyata tidak. Keinginan mereka menghancurkan karir politik Ahok terus dilakukan. Sadar bahwa kasus penistaan agama tidak membunuh karir politik Ahok, para lawan terus berusaha menyerang dengan isu korupsi. Sayangnya, semua itu mentah dan tidak berhasil. Karena Ahok memang tidak pernah korupsi. Itulah mengapa fitnah Ahok korupsi akan dengan mudah dimentahkan karena KPK tidak akan pernah berhasil menemukannya. Malah yang ada, koruptor yang adalah kader Gerindra yang kakaknya juga koruptor, M. Sanusi tertangkap karena perda reklamasi. Ahok masih saja tidak terbukti, tapi fitnah tetap saja terus disampaikan. Apalagi terkait isu korupsi sumber waras. Salah satunya dilakukan oleh akun Twitter @fbrirahmatullah yang menyebut sumbangan air mancur Monas Ahok dari dana korupsi sumber waras. Sontak, hal ini membuat @fbrirahmatullah mendapatkan serangan dari para pendukung Ahok.
Sadar bahwa dirinya akan mendapat masalah kalau dilaporkan, @fbrirahmatullah pun menghilang. Menghilang di sini bukan seperti kasus Munir dan aktivis lainnya yang diduga dihilangkan oleh Prabowo, melainkan karena menghilangkan dirinya dari peredaran dunia maya Twitter. @fbrirahmatullah dengan segera menutup akun Twitternya dan ngacir. Berikut adalah tweet @fbrirahmatullah. Tidak beberapa lama, akunnya memang menghilang. Beredar juga isu bahwa akun ini juga memfitnah ADMS dan juga Gubernur Jakarta Jarod Saiful Hidayat. Hal ini dikonfirmasi oleh akun ini. Si @fbrirahmatullah tidak hanya fitnah Ahok, tapi fitnah Mas ADMS dan Pak Jarod yang ikhlas patungan nyumbang perbaikan air mancur Monas. Benar atau tidaknya, semua tidak bisa saya telusuri karena keburu akunnya ditutup. Tetapi yang pasti, pemfitnah ini tidak bisa lari karena akunnya bukanlah akun abal-abal, tetapi akun sebenarnya dan akhirnya bisa dengan mudah ditemukan jati dirinya. Ini dia orangnya. Sebenarnya, kalau memang berani bertanggung jawab terhadap fitnah dan tudingan seperti ini, tidaklah perlu kabur dan ngacir tidak jelas seperti ini. Cukup minta maaf dan mengaku tidak akan melakukannya lagi. Perkara akan dengan mudahnya diselesaikan. Tetapi ini tampak sekali bahwa dia hanyalah salah satu dari sedemikian banyak orang yang lempar batu sembunyi tangan terkait tuduhan Ahok korupsi sumber waras. Padahal sudah sering kejadian bahwa dalam dunia internet tidak ada rekam jejak digital yang bisa disembunyikan, kecuali memang adalah akun robot atau abal-abal. Lalu bagaimana nasib Febrirahmatullah? ADMS pun menyampaikan dia akan mempertimbangkan melaporkan fitnah tersebut. Semoga saja hal ini benar-benar dilakukan supaya para pemfitnah Ahok seperti ini bisa jera, karena sudah terlalu sering dilakukan oleh banyak orang. Bagi para pembenci Ahok, jangan terlalu bingung mengapa Ahok tidak bisa ditemukan kasus korupsinya, karena Ahok itu sudah sangat jelas bersih, transparan, dan profesional atau BTP. Salam BTP. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.